Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Dalam sejarah panjang peradaban Tiongkok, ada satu tokoh yang pemikirannya mampu membentuk struktur sosial, budaya, hingga politik selama lebih dari 2 milenium. Konfusius. Ajarannya yang dikenal sebagai Konfusianisme bukan hanya memengaruhi Tiongkok, tapi juga merambat hingga ke Korea, Jepang, dan Vietnam. Tapi tahukah historian siapa itu Konfusius? Dalam video kali ini saya akan mengupas secara kronologis dan mendalam bagaimana Konfusianisme lahir, berkembang, diterima, ditentang, hingga akhirnya menjadi salah satu pilar penting dalam sejarah filsafat dunia timur. Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Konfusius atau dalam bahasa Tionghoa disebut Kongfuzi, lahir pada tahun 551 sebelum Masehi di negara Lu yang sekarang bernama Provinsi Shandong, Tiongkok. Dia hidup di masa dinasti Zhou pada periode yang dikenal sebagai zaman musim semi dan gugur. Sebuah era yang penuh kekacauan politik dan konflik antar negara bagian. Kondisi ini melatar belakangi munculnya berbagai aliran filsafat yang dikenal sebagai 100 aliran pemikiran, termasuk Konfusianisme. Konfusius tumbuh dalam keluarga bangsawan yang miskin. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, dan Konfusius harus bekerja keras sejak muda, sambil terus belajar. Dia mengabdikan hidupnya pada pencarian tatanan sosial yang harmonis, berlandaskan pada nilai moral, pendidikan, dan penghormatan terhadap tradisi. Dia percaya bahwa kunci kestabilan masyarakat bukanlah kekuatan militer atau hukum yang keras, melainkan keutamaan moral dan teladan dari para pemimpin. Ajaran-ajarannya dikumpulkan murid-muridnya dalam sebuah karya klasik berjudul Lunyu atau Analek Konfusius. Dalam buku ini, Konfusius banyak membahas konsep-konsep utama seperti Ren, kemanusiaan, Li, kesopanan dan tata krama, Yi, keadilan, dan Xiao, bakti kepada orang tua, yang semuanya menjadi fondasi Konfusianisme. Setelah kematian Konfusius pada tahun 479 sebelum Masehi, ajarannya sempat kurang mendapat tempat di tengah dominasi aliran lain, seperti legalisme dan Daoisme. Namun semuanya berubah pada masa dinasti Han. Kaisar Wu dari Han, yang memerintah pada abad kedua sebelum Masehi, menjadikan Konfusianisme sebagai ideologi resmi negara. Peran penting dalam membangun Konfusianisme sebagai sistem negara dilakukan oleh cendekiawan Dong Zhuo, yang menggabungkan Konfusianisme dengan unsur-unsur kosmologi Tiongkok, seperti Yin Yang dan 5 unsur. Dia menyusun sistem pemikiran yang menjadikan kaisar sebagai putra langit, yang harus bertindak berdasarkan prinsip moral Konfusianis. Pada masa ini pula, sistem ujian kenegaraan diperkenalkan. Para calon pejabat diwajibkan menguasai teks-teks klasik Konfusianisme. Hal ini memperkuat posisi Konfusianisme sebagai alat seleksi elit intelektual dan birokrat selama lebih dari 1300 tahun. Konfusianisme di zaman Han mulai berubah menjadi sistem normatif dan ortodoks. Ajarannya tidak lagi hanya bersifat etis atau filosofis, tapi juga dijadikan alat legitimasi kekuasaan politik dengan mengutamakan stabilitas, hierarki sosial, dan loyalitas pada negara. Meskipun menjadi dominan, Konfusianisme tidak lepas dari kritik dan tantangan, terutama selama masa kekacauan politik
seperti zaman tiga kerajaan dan periode dinasti Tang dan Song. Pada masa dinasti Song, Konfusianisme mengalami revitalisasi melalui apa yang disebut dengan Neo-Konfusianisme. Tokoh penting Neo-Konfusianisme adalah Zhu Xi, seorang filsuf yang menggabungkan Konfusianisme dengan aspek metafisika dari Buddhisme dan Daoisme. Dia menyusun kurikulum pendidikan klasik yang bertahan hingga awal abad ke-20. Zhu Xi menekankan pentingnya kontemplasi dan pembentukan watak batin melalui pendidikan yang melampaui sekedar ketaatan formal pada norma sosial. Namun pada masa dinasti Qing dan awal modernisasi Tiongkok di abad ke-19, Konfusianisme mulai dipandang sebagai penghambat kemajuan. Tokoh reformis seperti Kang Youwei dan Liang Xichao mengkritik Konfusianisme yang konservatif dan menyerukan reinterpretasi ajaran Konfusius agar sejalan dengan modernitas. Di masa Revolusi Tiongkok tahun 1911 dan terutama pada masa Mao Zedong, Konfusianisme dicap sebagai simbol feodalisme. Selama Revolusi Kebudayaan tahun 1966 sampai 1976, ajaran Konfusius dilarang. Buku-bukunya dibakar dan para pendukungnya dihukum. Ironisnya, pasca reformasi ekonomi Tiongkok tahun 1978, Konfusianisme kembali dihidupkan. Pemerintah Tiongkok modern mempromosikan nilai-nilai Konfusianis sebagai bagian dari soft power nasional. Institusi bernama Confucius Institute didirikan di berbagai negara untuk mempromosikan bahasa dan budaya Tiongkok. Di luar Tiongkok, Konfusianisme memiliki pengaruh besar di Korea Selatan, Jepang, dan Vietnam, terutama dalam nilai-nilai keluarga, pendidikan, dan etika sosial. Di Korea, struktur keluarga dan penghormatan terhadap orang tua sangat dipengaruhi ajaran Shao. Di Jepang, semangat kerja kolektif dan loyalitas terhadap perusahaan memiliki akar dalam prinsip-prinsip Konfusianisme. Konfusianisme juga menarik perhatian akademisi Barat. Filsuf seperti Herbert Vigeurett dan Roger Thames melihat Konfusianisme sebagai alternatif filsafat etika yang tidak berpusat pada individu, seperti dalam liberalisme Barat, tapi pada relasi sosial dan tanggung jawab moral dalam konteks komunitas. Konfusianisme adalah salah satu warisan pemikiran paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Dari akar-akar etika pribadi di zaman kuno hingga menjadi alat negara, dan kemudian mengalami pelarangan serta kebangkitan kembali. Perjalanan ajaran Konfusius mencerminkan dinamika panjang peradaban Timur. Di tengah dunia modern yang semakin terfragmentasi, nilai-nilai Konfusianis tentang harmoni sosial, penghormatan, dan pendidikan terus relevan dan bahkan makin dicari. Tidak sekedar filsafat kuno, Konfusianisme adalah pelajaran abadi tentang bagaimana membangun masyarakat yang beradab. Itu tadi sejarah singkat Konfusius dan ajarannya. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.